membotani tumbuhan tinggi yang beranggotakan saya Jessica Mega Putri dengan NPM 2113024020 dengan rekan saya Syifa Nur Rahma dengan NPM 2113024032, saya Desraya Ladena Ilah dengan NPM 211310240026. Di video ini kami akan menjelaskan proyek kami terkait gimnosperme. Subbab pembahasan yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama ada pertanyaan ilmiah, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah penyelidikan, dan yang keempat ada produk yang dihasilkan. Pertanyaan ilmiah pada praktikum kami terkait gimnosperme adalah bagaimana Anda menjelaskan karakteristik diagnostik takson dalam kelas Cicadinae, Gnetinae, dan Conifer. Selanjutnya ada alat. Alat yang kami gunakan pada praktikum ini yang pertama ada handphone, laptop, dan printer. Lalu selanjutnya ada bahan. Bahan yang kami butuhkan selama penyelidikan adalah pakis haji atau Sikas rupi, yang kedua ada melinjo atau Gnetum gnemon, yang ketiga ada Pinus atau Pinus mercusi, dan yang keempat ada cemara Norfolk atau Araucaria heterophylla. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelidikan dalam proyek kami. Yang pertama, mencari referensi terkait materi gimnosperme. Yang kedua, membuat list tumbuhan yang akan diamati. Yang ketiga, mengamati dan mendokumentasikan tumbuhan yang diamati. Yang keempat, menyusun LKM. Yang kelima, membuat PPT. Dan yang terakhir, presentasi LKM. Baik, selanjutnya produk. Jadi produk yang kami hasilkan Kakilang gymnae atau teka-teki silang gimnosperme. Kakilang gymnae ini merupakan hasil produk penyelidikan kami yang memuat materi-materi terkait gimnosperme pada kelas Cicadinae, Gnetinae, dan Conifer yang sudah sesuai dengan pertanyaan ilmiah. Selain itu, produk kami berisi teka-teki silang yang bertujuan untuk mengasah pengetahuan terkait materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, di sini terdapat tampilan cover dari produk yang kami buat. Di sebelah kiri, cover bagian depan, di sebelah kanan, cover bagian belakang. Selanjutnya, terdapat halaman depan dan daftar isi dari produk kami. Daftar isi ini berisikan definisi gimnosperme, ciri-ciri gimnosperme, kelas Cicadinae, kelas Gnetinae, kelas Conifer, dan daftar pustaka. Pada halaman pertama, terdapat definisi dari gimnosperme. Gimnosperme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu gymnos yang artinya telanjang, sperme yang artinya biji. Sehingga gimnosperme dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji telanjang atau berbiji terbuka. Biji gimnosperme terekspos pada daun yang termodifikasi yang biasanya membentuk strobilus. Ciri khas dari setiap tumbuhan dari gimnosperme ialah memiliki strobilus jantan dan strobilus betina pada setiap tumbuhannya. Strobilus merupakan kumpulan sporofil yang bersatu di ujung kerucut, di mana sporofil ini merupakan daun yang berisi spora. Di dalam strobilus jantan terdapat mikrosporangium yang berisi mikrospora untuk menghasilkan sel gamet jantan, sedangkan pada strobilus betina terdapat megasporangium yang berisi megaspor untuk menghasilkan sel gamet betina. Pada halaman kedua terdapat ciri-ciri dari gimnosperme. Yang pertama, alat kelamin terpisah, serbuk sari berada pada strobilus jantan dan sel telur terdapat pada strobilus betina. Yang kedua, bakal biji tak terlindungi oleh daging buah. Yang ketiga, pada umumnya perdu atau pohon dan tidak ada yang berupa herba. Yang keempat, daun sempit, tebal, dan kaku. Yang kelima, batang dan akar berkandung sehingga dapat tumbuh membesar. Yang keenam, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang ketujuh, mempunyai akar, batang, dan daun sejati dan bentuk perakaran tunggang. Pada halaman ketiga, berisikan materi terkait kelas Cicadinae. Menurut SING 2019 halaman 386 menyatakan bahwa kelas Cicadinae memiliki habitus seperti palem, batang tidak bercabang, dioecious atau berumah dua, daun majemuk menyirip, dan daun muda menggulung. Lalu menurut Hasnunidah dan Wiono 2019 halaman 156 menyatakan bahwa kelas Cicadinae daunnya tersusun dalam roset batang, berbagi menyirip, dan daun menggulung, contohnya pada tumbuhan pakis haji. Pada halaman keempat berisikan hasil dari penyelidikan kami terkait materi kelas Cicadinae, contohnya pada tumbuhan pakis haji. Yang pertama,
pertama, habitus memiliki habitus menyerupai palem karena daunnya tersusun berpasangan di kanan kiri ibu tulang daun dan memiliki tinggi lebih dari 6 meter. Yang kedua, batang memiliki batang monopodia yang artinya batang utama dapat dibedakan dengan percabangannya. Yang ketiga, daun memiliki daun yang tersusun dalam roset batang dan daun muda yang menggulung. Daun berbentuk berbagi mirip atau paripinatus memiliki permukaan yang mengkilat. Yang keempat, Strobilus jantan tumbuh pada ujung batang. Strobilus jantan ini berbentuk kerucut berwarna jingga yang membawa mikrosporangium. Selanjutnya, Strobilus betina yang berbentuk seperti keris berwarna kuning keemasan yang membawa biji. Strobilus ini tumbuh di sela-sela tangkai daun. Strobilus betina ini membawa mikrosporangium. Pada halaman ke-6 terdapat teka-teki silang yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dari materi kelas Cikadine. Baik, selanjutnya pada halaman ke-7 saya akan menjelaskan hasil penyelidikan kami terkait kelas Gnetine. Menurut Hasnunida dan Wiono, tahun 2019, pada halaman 159 menyatakan bahwa kelas Gnetine ini memiliki daun bertipe tunggal dan duduk daun yang berhadapan, serta memiliki duduk bunga atau Strobilus jantan yang terdapat pada ketiak daun yang besar. Bunga betina memiliki bakal biji. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sastria dan Nofrita tahun 2018 halaman 14 bahwa Gnetine merupakan tumbuhan berkayu yang batangnya bercabang-cabang atau tidak. Daunnya tunggal berhadapan dan memiliki bunga berkelamin tunggal dan bunganya majemuk yang terdapat dalam ketiak daun pelindung yang besar. Nah, kelas Gnetine ini mempunyai tenda bunga. Bunga betina mempunyai bakal biji yang tegak atau atrof. Contoh dari tumbuhan pada kelas Gnetine ini adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Selanjutnya, halaman 8 pada produk kami ini menjelaskan habitus, batang dan daun pada kelas Gnetine. Contohnya pada tumbuhan melinjo atau Gnetum gnemon. Nah, habitus dari tumbuhan melinjo ini merupakan pohon berkayu. Artinya, tumbuhan ini memiliki batang berkayu dengan tinggi lebih dari puluhan meter dan diameter batangnya membesar karena adanya kambium. Lalu, batang pada kelas Gnetine ini memiliki batang simpodial. Artinya, batang utama sulit dibedakan dengan percabangannya. Lalu selanjutnya ada daun. Daun pada tumbuhan melinjo ini memiliki daun yang duduk berhadapan atau folio opposita, memiliki tulang daun menyirip dan ujung daun yang meruncing, serta tepi daun yang merata. Selanjutnya, pada halaman ke-9, masih dengan hasil penyelidikan kami, yaitu terkait kelas Gnetine terdapat Strobilus jantan dan Strobilus betina dari melinjo. Strobilus jantan pada kelas Gnetine ini memiliki tenda bunga dan membawa serbuk sari yang berfungsi untuk penyerbukan. Lalu Strobilus betina pada kelas Gnetine, contohnya pada tumbuhan melinjo ini memiliki Strobilus betina yang menghasilkan biji dan berbentuk seperti buah yang berwarna hijau dan akan berubah warna ketika matang menjadi kecoklatan hingga kemerahan. Selanjutnya pada halaman 10 produk kami ini terdapat teka-teki silang, di mana teka-teki silang ini berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan pada kelas Gnetine. Pada halaman 11 berisikan hasil penyelidikan proyek kami terkait materi kelas konifer. Menurut Citro Supomo tahun 2010 dalam Hartono 2020 pada halaman 308 menyatakan bahwa konifer merupakan kelas tumbuhan yang memiliki tajuk berbentuk kerucut dan daun berbentuk bangun jarum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasnunida dan Wiono 2019 pada halaman 162 menyatakan bahwa anggota kelas konifer meliputi habitus semak, perdu atau pohon yang berbentuk kerucut dan daun yang memiliki bangun jarum. Contohnya pada tumbuhan pinus atau Pinus mercusi dan cemara Norfolk atau Araucaria heterophylla.
Selanjutnya, pada halaman 12 berisikan hasil penyelidikan proyek kami terkait habitus, batang, daun, kelas konifer pada spesies Pinus atau Pinus merkusi. Yang pertama yaitu habitus. Pinus memiliki habitus seperti kerucut, yang artinya pohon dengan batang yang menyempit ke atas dan daun meruncing ke atas, sehingga menampilkan keseluruhan tumbuhan yang berbentuk seperti kerucut. Yang kedua yaitu batang. Pinus memiliki batang dengan percabangan monopodial, tinggi lurus, berwarna coklat atau keabu-abuan, dan memiliki permukaan yang kasar. Yang ketiga yaitu daun. Pinus memiliki daun majemuk berbentuk seperti jarum dan tersusun menyebar pada sirung pendek. Pada halaman 13 berisikan hasil penyelidikan kami terkait Strobilus kelas konifer pada spesies Pinus atau Pinus merkusi. Strobilus jantan pada Pinus memiliki bentuk kerucut kecil yang cenderung memanjang dan berwarna jingga yang terletak di ujung. Sedangkan Strobilus betina pada Pinus berbentuk kerucut yang cenderung bulat dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan Strobilus jantan. Strobilus betina berwarna hijau saat muda dan coklat ketika sudah tua. Strobilus ini terletak di ketiak daun. Pada halaman 14 berisikan hasil penyelidikan kami terkait habitus, batang, dan daun kelas konifer pada spesies Araucaria heterophylla atau cemara Norfolk. Yang pertama yaitu habitus. Cemara Norfolk memiliki habitus kerucut, yang artinya pohon dengan batang yang menyempit ke atas dan daun yang meruncing ke atas, sehingga memiliki keseluruhan tumbuhan yang berbentuk seperti kerucut. Yang kedua yaitu batang. Cemara Norfolk memiliki batang dengan percabangan monopodial, tinggi lurus, berwarna coklat, dan memiliki permukaan yang kasar. Yang ketiga yaitu daun. Cemara Norfolk memiliki daun majemuk yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya, pada halaman ke-15 berisikan hasil penyelidikan proyek kami terkait Strobilus kelas konifer pada spesies Araucaria heterophylla atau cemara Norfolk. Cemara Norfolk memiliki Strobilus jantan yang berbentuk kerucut kecil yang cenderung memanjang, berwarna jingga yang terletak di ujung cabang. Sedangkan Strobilus betina berbentuk seperti kerucut yang cenderung bulat dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan Strobilus jantan. Strobilus betina ini berwarna hijau saat muda. Selanjutnya, pada halaman 16 terdapat teka-teki silang, di mana teka-teki silang ini berisikan pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan pada kelas konifer. Terakhir, pada halaman 17 terdapat daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini berisi sumber-sumber referensi yang digunakan pada proses penyelidikan proyek kami. Baik, itulah pemaparan kami terkait Gymnospermae proyek penyelidikan botani tumbuhan tinggi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum